Sudah menjadi sifat manusia itu suka mengeluh. Coba kita buka di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dan ayat 20. Di situ disebutkan, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dari Quran ini ada pelajaran, ada hikmah yang harus kita kupas. Di situ dikatakan diciptakan. Jadi sesuatu yang diciptakan ya sudah didesain, sudah diatur, sudah dibentuk. Jadi kalau manusia ini suka mengeluh, yaitu ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah. Mungkin kebanyakan kita sering ngomong, kamu tuh gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh. Tapi tetap juga dia ngeluh ya kan. Ya gak bisa juga kita bilang orang gak boleh mengeluh. Toh juga situ ada afalnya Allah. Cuman harus kita kaji, kita pahami mengapa Allah membuat manusia itu suka mengeluh. Ya biar kita meminta kepada Allah, itu tujuannya. Jadi gak boleh kita mengeluh kepada keadaan, mengeluh kepada takdir, mengeluh kepada nasib, mengeluh karena hidup kita ini gak sebahagia orang lain. Tapi cobalah kesusahan hidup kita itu ya kita keluhkan kepada Allah. Ya kalau dipikir-pikir ya unik juga ciptaan Allah ini. Kapan kita itu sering banyak mengeluh? Kalau saya sih setelah tamat sekolah itulah baru kita mulai rasakan susah ya. Kebanyakan manusia itu ketika udah tamat sekolah, kesusahannya mengeluhnya itu ketika kita itu nggak dapat kerja. Ya, nggak dapat kerja ngeluh ya. Lalu berusaha kita, akhirnya Allah kasih kerja. Dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, Allah kabulkan permintaan kita, dapat kita kerja, dapat kita berpenghasilan ya. Lalu lain lagi penyakitnya itu. Udah bekerja, udah mapan, umur semakin lanjut, ditanya sama orang tua, kapan nikah? Ditanya sama teman-teman, kapan nikah? Kok belum ada juga jodohnya? Susah lagi kita, mengeluh lagi kita ya. Bertingkat-tingkat keluhan kita itu. Akhirnya di waktu yang ditentukan Allah, dipertemukanlah kita dengan jodoh kita ya. Menikahlah kita. Sudah menikah ditanya lagi sama tetangga, kok belum ada anak juga, udah berapa tahun nikah, nggak punya momongan juga. Mengeluh lagi ya kan? Itulah manusia itu, mengeluh lagi kita. Atau bisa juga udah dapat jodoh, udah dapat pasangan, udah menikah, punya anak, rupanya suami istrinya itu nggak akur. Tiada hari tanpa pertengkaran, setiap hari bertengkar, panas rumah tangga, mengeluh juga. Jadi kalau dipikir-pikir apa sih maunya kita ini ya, banyak kali mengeluh kita ini. Tapi cobalah kita balik ya semua itu. Jangan sampai kita hidup ini selalu merasa kurang, selalu merasa gak cukup, selalu merasa susah, selalu merasa gak bahagia. Hidup ini gak boleh lihat orang lain. Kalau kita hanya melihat kebahagiaan orang lain dan kita pun gak dapat seperti itu, pasti ngeluh kita. Coba itu dibalik lah. Dibalik yang bagaimana bang? Mungkin teman-teman juga bingung ini. Coba dibalik semua itu. Yang masih punya pasangan, walaupun masih bertengkar ya, gak harmonis, setiap hari bertengkar, setiap hari piring terbang ya kan, setiap hari asik maki-makian kita sama suami istri.
Padahal banyak di luar sana itu orang susah, nggak dapat jodoh, ya kan? Sudah lanjut umurnya kepingin nikah. Nah, kita yang sudah nikah ngeluh juga. Atau bisa juga orang lain sudah menikah, ya, punya anak dia, kita nggak punya anak nih. Aku susah lah bang, aku stres bang, udah hampir 10 tahun belum juga punya keturunan bang. Susah kan, mengeluh kan kita kan. Coba lihat orang lain, masih syukur kita nggak punya anak. Orang lain nggak nikah sampai sekarang, masih belum ketemu jodohnya, ya. Jadi kita jangan hanya melihat apa yang kita belum punya, tapi lihatlah yang kita sudah punya. Baru situ ada bersyukur. Cobalah kita banding-bandingkan ya. Kebahagiaan itu beda-beda. Ada yang punya anak, tapi susah hidupnya, sempit rezekinya, setengah mati dia menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Ya, anak banyak, finansialnya gak sesuai ya. Anaknya sekolah, gajinya gak seberapa. Nah, kita yang belum punya anak nih, tapi Allah kasih kebaikan, keberkahan yang lain. Gak pernah kita takut tentang uang, cukup terus uang kita. Gak pernah kita rasakan kekurangan, gak pernah kita rasakan habis beras. Ya, orang lain jantungan, besok makan apa anakku? Beras sudah habis. Sedangkan kita gak pernah kita pikirkan besok kayak mana ya makannya. Kita tenang aja, gak takut kita. Cuman kita yang susahnya ya karena gak punya keturunan, belum dikasih keturunan, itu aja yang kita susah. Tapi coba lihat nikmat Allah yang lain. Kalau kita bisa melihat apa yang sudah ada, pasti rasa syukur kita yang kita lebih banyak. Gak ada lagi ngeluh, aku gak ngeluh lagi lah ya Allah. Udah terlalu banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ya. Ada yang belum udah kerja tapi belum punya jodoh ya. Coba lihat teman yang lain tuh. Jangan kamu mikirkan jodoh, kerja aja belum ada dia. Lebih lagi susah dia. Tapi kenapa kita merasa paling menderita, merasa paling hidup ini gak indah ya? Karena kamu melihat apa yang kamu belum dapat. Cobalah lihat apa yang sudah ada saat ini. Pasti kita bersyukur ya. Yang belum dapat jodoh ngeluh, susah, gak bahagia ya. Sedangkan kawan kita yang sudah ada istrinya, sudah ada suaminya, sudah ada jodohnya, sudah menikah dia, malah dia rindu masa-masa bujangnya dulu. Aku kalau tahu begini menikah susah aku bantu orang tua, lebih baik aku bujang dulu lah. Enak dulu aku bujangan. Berapa uangku bisa ku kasih ibuku, bisa ku kasih makku. Tetapi setelah menikah susah, merepet terus istriku kalau aku kirim orang tua. Iya kan? Lain-lain susah kita. Yang bujangan yang belum dapat jodoh mikir, mengeluh. Kapan dapat jodoh? Kapan dapat jodoh? Umur udah tua. Coba kamu lihat nikmat yang enak sekarang. Masih bisa kau bantu adik-adikmu, masih bisa kau bantu orang tuamu, masih bisa kau senangi orang tuamu sepenuhnya. Coba kau sudah menikah, bisa lagi sepenuhnya? Nggak bisa. Udah terbagi-bagi, banyak tanggung jawabmu. Ya, belum tentu nanti kau dapat jodoh yang istrimu bisa sayang sama orang tuamu, belum tentu. Jadi jangan kita melihat orang lain tuh bahagia, kita yang paling menderita, jangan. Yang kita lihat tuh hanya luarnya saja, dalamnya kita nggak tahu. Kita lihat bang, si Fulan enak ya bang, si Fulan bahagia bang, aku nggak bisa seperti dia. Akhirnya kau ngeluh, kau nggak tahu susahnya dia bagaimana. Yang kau lihat itu kulitnya aja, isinya kau nggak tahu.
Ya, jadi Allah itu maha unik ya. Dia berikan si A kenikmatan dan si B nggak dapat kenikmatan seperti itu. Beda-beda kenikmatan kita. Makanya kita itu harus banyak melihat ke bawah. Ya, kalau dihitung-hitung, kapan bang aku mulai susah bang, mulai mengeluh bang, di saat tamat sekolah. Tamat sekolah ngeluh nggak dapat kerja. Udah itu ngeluh nggak dapat jodoh. Udah menikah ngeluh nggak punya anak. Ya kan? Udah menikah ngeluh suami istri bertengkar. Udah menikah, udah punya anak, anaknya pula lagi bertingkah, ngeluh lagi anaknya banyak masalah. Lain-lain susahnya orang. Jadi jangan kita menganggap orang lain tuh happy, bahagia, paling beruntung, Tuhan gak adil. Kenapa dia happy, dia senang, aku kok begini. Jangan, kau gak tahu susahnya orang. Kalau kamu tahu, pasti kamu beruntung. Ya. Kalau kamu tahu, kamu pasti beruntung. Ini ada cerita kedai kopi nih. Ada beberapa sahabat ya, ngobrol, ngumpul. Ada yang sudah bekerja, ada yang belum kerja, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Ngobrol ini di kedai kopi, cerita kesusahan masing-masing. Rupanya ngeluhnya itu beda-beda. Kalau kamu masih enak, kata si A, kerjaanmu bagus, uangmu bagus. Aku cari kerja gak dapat-dapat, kata. Lama aku menganggur, habis semua tabunganku. Cerita lagi si B, untuk apa aku banyak uang, tapi anak aku gak ada, kata. Susah juga itu si B itu. Ya. Lalu cerita lagi si C, kalian enak lah. Aku jangankan kerjaan, jodoh juga gak ada. Ya. Oh masih enak kau, kata si A lagi. Aku kalau ngirim orang tua udah gak bisa lagi kayak dulu. Kalau kamu sekarang masih bisa ngirim orang tua. Kalau aku kasih orang tua marah biniku, katanya. Kan lain-lain susahnya kan. Ketiga-tiganya itu mengeluh. Padahal mereka banyak kenikmatan yang Allah kasih, tapi mereka gak lihat. Tapi yang mereka lihat yang mereka gak dapat. Ya. Jadi jangan kita melihat yang lain happy, bahagia, senang, beruntung ya. Terus engkau mengklaim bahwa Tuhan tidak adil. Itu perasaan kamu saja, salah paham kau. Salah sangka engkau terhadap Tuhanmu. Sungguh disitulah letak keadilan Allah yang kita nggak tahu ya. Kita aja nggak bisa baca, kita aja nggak bisa bersyukur. Jadi semua itu kalau kita kembalikan kepada Allah, ya afalnya Dia menciptakan kita mengeluh. Mengeluhku ini karena Engkau ya Allah. Dan aku paham ketika Engkau buat hidupku susah, aku mengeluh. Ya mengeluhku kepadamu ya Allah. Minta kepadamu ya Allah. Nah seharusnya kita itu mengeluhnya itu mengadu kesusahan kita kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Ya, kalau sudah memohon bang gak dikasih juga bang, gak dapat juga bang, Allah maha tahu. Minta terus. Ya. Kita minta terus, tapi jangan sampai mintanya memaksa. Nah, bagaimana kita memahami bahwa permintaan kita itu memaksa? Kalau kau belum dapat, kau susah, itu namanya memaksa. Tapi kalau kau minta, Allah belum kasih, engkau tetap sabar menunggu. Nah, itu berarti engkau betul-betul memintamu itu, mengeluhmu itu murni. Tapi kalau minta nggak dapat susah, minta nggak dapat susah. Akhirnya ada di situ putus asa. Malas aku minta lah lagi, nggak dapat aku minta. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi apapun kesulitan kita dalam hidup, cobalah
lihat nikmat Allah yang lain. Di situ nggak ada lagi lah mengeluh. Bang, aku nggak ada jodoh. Bang, aku nggak ada kerjaan. Bang, aku nggak ada anak. Bang, hidupku nggak seperti yang lain. Tapi sehat badanmu. Orang lain semua ada, tergeletak di tempat tidur. Gak bisa juga dia nikmati tuh harta bendanya itu. Ya kan? Jadi coba kita banyak-banyak bersyukur. Kenikmatan dan kebahagiaan itu ya bukan untuk menyenangi diri. Kalau kita bilang, bang, aku kalau diriku bisa ku kasih senang, baru aku happy, bang. Ya itu biasanya itu nggak lama ya. Itu kebahagiaan yang semu. Tapi kalau engkau bisa menjadi hamba yang betul-betul hamba, ibaratnya engkau pelayan Allah, nah di situ kebahagiaannya hakiki. Jadi carilah kebahagiaan yang lain. Kalau kau nggak punya anak, cari anak yang susah, ya, angkat anak. Dan kau anggaplah itu anakmu sendiri. Berbagi kasihlah dengan anak itu. Nggak mesti itu dari darah kita, ya kan? Kau belum dapat jodoh, ya bahagiakan orang tuamu. Kalau memang masih dikasih kemampuan menyekolahkan adik-adik kita, ya udah, bantu orang tua sekolahkan adik-adik kita. Berarti kita masih ada amanah. Yang penting paham tugas. Ya, jangan hidup ini mengeluh. Nggak boleh kita ngeluh. Udah dapat istri, udah dapat suami, berantem terus, ya. Ya banyak-banyak sabar, sama-sama saling perbaiki diri, mudah-mudahan akur, ya kan. Ciptakan surga di rumah kita. Jangan cari kebahagiaan di luar. Ada sahabat saya, dia menikah gagal, ya kan. Dia menikah gagal, akhirnya nggak mau nikah lagi. Lalu saya bertanya, kenapa sudah umur begini kok nggak nikah? Nikahlah, biar terjaga, biar kita itu jauh dari dosa. Apa trauma, saya tanyakan. Rupanya bukan karena trauma. Dia bilang, aku sudah coba gagal, bang. Akhirnya sekarang aku menjadi pelayan Allah saja. Ya, apa yang terjadi? Ya dia punya anak asuh. Ya, berapa banyak anak yatim yang dia asuh. Dan dia bilang, aku mengasuh mereka, bang, lebih lagi kebahagiaanku daripada berumah tangga, katanya. Ya kalau kau bisa menjaga diri, ya silakan. Kebahagiaan itu kan banyak. Bukan hanya dari segi fisik saja, materi saja. Ya. Intinya hidup ini bisakah kita bermanfaat untuk orang lain? Kalau kebahagiaan itu kau nikmati sendiri, ya satu kau dapat. Tapi kalau kau bisa membahagiakan orang lain, itulah kebahagiaan yang gak ternilai harganya, gak bisa diukur. Ya. Jadi untuk teman-teman dan saudara yang lain, kita introspeksi lah. Kita hitung-hitungan ya, kita bercermin, kita berkaca, kita tanya diri sendiri, apa saja nikmat Allah saat ini. Hitung dulu, dibanding dengan yang kita belum punya, yang kita susahkan itu, mana lebih banyak. Kalau kita bisa menghitungnya, bisa menimbang-nimbang, membanding-bandingkan antara susah dan senang, ya. Kecil lah ini, susah ini, gak sepatutnya aku mengeluh. Ya, cobalah, banyak ini kejadian dalam hidup. Kita perhatikan, beda-beda susah kita. Jadi jangan sampai kita menganggap yang lain enak ya bang, yang lain bahagia ya bang, yang lain kok happy ya bang, aku nggak bisa. Kenapa aku nggak dapat?
Bukan nggak dapat, udah dapat sebenarnya, cuman kau nggak lihat. Engkau tidak menyadari nikmat Allah saat ini nggak nampak samamu. Yang kau lihat yang kau belum punya. Makanya di situ ngeluh. Ya. Jadi carilah kebahagiaan bermanfaat untuk orang lain. Apapun itu selagi manfaat untuk orang lain, disitulah kebahagiaan yang hakiki. Lihat ke bawah, lihat yang udah ada. Aku bersyukurlah bang, walaupun aku berantem, masih ada istriku bang, masih ada yang masakin, masih ada yang cuci baju, masih ada yang ngurus. Temanku udah kabur bini ya bang, gak ada lagi bini. Ya kau harus beruntung. Ya, kalau kau bisa melihat begitu, istrimu merepet, istrimu marah, pasti kau senyum. Nah, merepet lah, marah lah, aku terima aja marahmu, aku terima aja cerewetmu, yang penting kau gak kabur. Karena aku lihat temanku sudah kabur itu bininya. Kita pasti senyum, bersyukur kita. Ya. Apalagi aku udah 10 tahun bang, belum punya anak bang. Ya aku lihat kawan tuh bujang lapuk, udah 40 dan 50 umurnya gak kawin-kawin, belum ada jodohnya. Kau sudah ada jodoh ngeluh juga. Masih syukur aku ada jodoh, ada istri. Ya walaupun aku gak punya anak. Kalau kita bisa lihat gitu kan happy kita. Jadi belum punya anak itu gak masalah lagi, gak susah lagi. Ya.